Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. Kabupaten Temanggung dijuluki Kota Tembakau. Kabupaten ini mempunyai moto Swadaya Bumi Pala dan semboyan Temanggung bersenyum, bersih, sehat, nyaman untuk umum. Sejarah Temanggung selalu dikaitkan dengan Raja Mataram kuno yang bernama Rakai Pikatan. Nama Pikatan sendiri dipakai untuk menyebut suatu wilayah yang berada pada sumber mata air di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung. Di sini terdapat peninggalan berupa reruntuhan bebatuan kuno yang diyakini petilasan Raja Rakai Pikatan. Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah 3 tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk dusun Dunglo, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Temanggung pada bulan November 1983. Prasasti itu menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah Kademangan yang gemah ripah loh jinawi, di mana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan. Di sini didirikan vihara agama Hindu oleh adik Raja Mataram kuno, Rahyangta Iharal. Sedangkan rajanya adalah Rahyangta Rindang atau Raja Sanjaya yang naik tahta pada tahun 717 Masehi. Prasasti Mantiase oleh pewaris tahta yaitu Rakai Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi. Vihara Pikatan memperoleh bengkok di sawah Sima. Jika dikaitkan dengan prasasti Gondosuli, ada gambaran jelas bahwa dari Kecamatan Temanggung memanjang ke barat sampai Kecamatan Bulu dan seterusnya. Pengganti Raja Sanjaya adalah Rakai Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi dan bertahta selama kurang lebih 38 tahun. Dalam legenda Angling Darmo diperkirakan berada di daerah Kedu, Desa Bojonegoro. Di desa ini ditemukan peninggalan berupa reruntuhan di wilayah Kedu. Juga ditemukan Desa Kademangan. Pengganti Rakai Panangkaran adalah Rakai Panunggalan yang naik tahta pada tanggal 1 April 784 Masehi dan berakhir pada tanggal 28 Maret 803 Masehi. Rakai Panunggalan bertahta di Panaraban yang sekarang merupakan wilayah Parakan. Di sini ditemukan juga Kademangan dan abu jenazah di Pakurejo, daerah Bulu. Selanjutnya, Rakai Panunggalan digantikan oleh Rakai Warak yang diperkirakan tinggal di Tembarak. Di sini ditemukan reruntuhan di sekitar Masjid Menggoro dan reruntuhan candi serta terdapat Desa Kademangan. Pengganti Rakai Warak adalah Rakai Garum
yang bertahta pada tanggal 24 Januari 828 Masehi sampai dengan 22 Februari 847 Masehi. Raja ini ahli dalam bangunan candi dan ilmu falak atau perbintangan. Dia membuat pranata mangsa yang sampai sekarang masih digunakan. Karena kepandaiannya, sehingga Raja Sriwijaya ingin menggunakannya untuk membuat candi. Namun, Rakai Garung tidak mau walaupun diancam. Selanjutnya, Rakai Garung digantikan Rakai Pikatan yang bermukim di Temanggung. Di sini ditemukan prasasti Telasari dan Wanua Tengah III. Di samping itu juga banyak ditemukan reruntuhan benda kuno seperti Lumpang Joni dan arca-arca yang terbesar di daerah Temanggung. Di sini pun terdapat desa Demangan. Dari buku sejarah karangan Iwayan Badrika disebutkan bahwa Rakai Pikatan selaku Raja Mataram kuno berkeinginan menguasai wilayah Jawa Tengah. Namun, untuk merebut kekuasaan dari Raja Balaputra Dewa selaku penguasa kerajaan Sailendra, ia tidak berani. Maka untuk mencapai maksud tersebut, Rakai Pikatan membuat strategi dengan cara mengawini Dyah Pramudiawardhani, kakak dari Raja Balaputra Dewa, dengan tujuan untuk memiliki pengaruh kuat di kerajaan Sailendra. Selain itu, Rakai Pikatan juga menghimpun kekuatan yang ada di wilayahnya, baik para prajurit dan senopati, serta menghimpun biaya yang berasal dari upeti para Demang. Pada saat itu, yang diberi kepercayaan untuk mengumpulkan upeti adalah Demang Gong yang paling luas wilayahnya. Rakai Pikatan menghimpun bala tentara dan berangkat ke kerajaan Sailendra pada tanggal 27 Mei 855 Masehi untuk melakukan penyerangan. Dalam penyerangan ini, Rakai Pikatan dibantu Kayuwangi dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada orang kepercayaan yang berpangkat Demang. Dari nama Demang dan wilayah Kademangan kemudian muncul nama Demanggung yang akhirnya berubah menjadi nama Temanggung. Catatan sejarah Temanggung berasal dari 1. Prasasti Wanua Tengah III Berkala Arkeologi tahun 1994 halaman 87 bahwa Rakai Pikatan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 855 Masehi. 2. Prasasti Siwagra Terjemahan Kasperis tahun 1956 sampai 288. Pada tahun 856 Masehi, Rakai Pikatan mengundurkan diri. 3. Prasasti Nalanda tahun 860 Kasperis 1956,289 sampai 294. Balaputra Dewa dikalahkan perang oleh Rakai Pikatan dan Kayuwangi. 4. Prasasti Wanua Tengah III Berkala Arkeologi tahun 1994 halaman 89 Rakai Kayuwangi naik tahta tanggal 27 Mei tahun 855 Masehi. 5. Dalam buku karangan Iwayan Badrika halaman 154 Pramudiawardhani kawin dengan Rakai Pikatan dan naik tahta tahun 856 Masehi. Balaputra Dewa dikalahkan oleh Pramudiawardhani dibantu Rakai Pikatan atau Prasasti Ratu Boko tahun 856 Masehi. Semua catatan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rakai Pikatan mengangkat putranya Kayuwangi, selanjutnya mengundurkan diri dan meninggalkan Mataram untuk kawin dengan Pramudiawardhani
dalam peperangan melawan Balaputra Dewa, Rakai Pikatan dibantu putranya Kayuwangi. Riwayat singkat hari jadi Kabupaten Temanggung. Berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 2 tanggal 7 April tahun 1826, Raden Ngabei Joyonegoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh yang berkedudukan di Parakan dengan gelar Raden Tumenggung Arya Joyonegoro. Setelah perang Diponegoro berakhir, beliau kemudian memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung. Kebijakan pemindahan ini berdasarkan pada beberapa hal. Pertama, adanya pandangan masyarakat Jawa kebanyakan pada saat itu bahwa ibu kota yang pernah diserang dan diduduki musuh dianggap telah ternoda dan perlu ditinggalkan. Kedua, distrik Menoreh, sebuah daerah sebagai asal nama Kabupaten Menoreh, sudah sejak lama digabung dengan Kabupaten Magelang, sehingga Kabupaten Menoreh sudah tidak tepat lagi. Mengingat hal tersebut, atas dasar usulan Raden Tumenggung Arya Joyonegoro lewat Residen Kedu kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia, maka disetujui dan ditetapkan bahwa nama Kabupaten Menoreh berubah menjadi Kabupaten Temanggung. Persetujuan ini berbentuk resolusi pemerintah Hindia Belanda nomor 4 tanggal 10 November tahun 1834. Mempertimbangkan bahwa hari jadi merupakan awal perjalanan sejarah agar diketahui semua lapisan masyarakat guna memacu meningkatkan semangat pembangunan dan pengembangan daerah, maka pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung menugaskan kepada DPD 2 KNPI Kabupaten Temanggung untuk mengadakan penelusuran sejarah seminar tentang hari jadi Kabupaten Temanggung. Dari hasil seminar tanggal 21 Oktober 1985 yang diikuti oleh sejarawan, budayawan, dan tokoh masyarakat, ABRI, rohaniwan, dinas, instansi atau lembaga masyarakat, dan lain-lain, maka ditetapkan bahwa tanggal 10 November sebagai hari jadi Kabupaten Temanggung. Begitulah sejarah singkat tentang asal-usul Kabupaten Temanggung.